Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Wayu Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan UPBJJ UT Jakarta. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 jaringan komputer ya. Yang dimana kita akan menggunakan command prompt untuk menjalankan komen-komen yang ada di soal tugas 2. Ada 20 command prompt ya di sini. Dan kita akan cobanya dari nomor 1 dulu, yaitu command prompt yang cd atau change directory. Oke, misalkan di sini cd-nya itu pakai Windows ya, sistem 32. Jadi misalkan kita ingin pindah directory, kita tinggal ketikkan cd dengan titik 2. Kita akan keluar dari folder sistem 32. Kalau misalkan kita mau ganti lagi, keluar lagi, dan sekarang kita ada di directory C ya. Misalkan kita ingin ganti jadi directory D. Nah, oh sorry, sekarang kita pindah ke D. Seperti itu. Sekarang kita sudah ada di D. Lalu misalkan kita ingin pindah ke dokumen yang ada di D. Kan di D itu ada folder saya yang namanya ini ya. Nah, jadi kita sudah ada di folder Ijasuke ini. Lalu misalkan kita ingin mengetahui apa saja yang ada di D dan Ijasuke ini, di folder Ijasuke ini. Kita bisa gunakan command dir ya. Nah, di sini langsung menampilkan folder-folder dan file yang ada di Ijasuke ini, di folder Ijasuke ini. Seperti itu. Lalu misalkan kita ingin mengetahui komen apa aja yang bisa digunakan oleh dir itu, kita bisa gunakan dir slash tanda tanya. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, kalau misalkan kita ingin nge-clear semua yang ada di screen ini, kita tinggal pencet CLS saja. Dan semuanya akan hilang. Semuanya akan bersih hilang. Lalu kalau untuk kita tidak tahu, misalkan CLS itu bisa rekomennya apa aja. Bisa digabungkan dengan komen slash apa. Kita bisa pakai CLS slash tanda tanya. Itu akan nge-clear. Nge-clear juga ya ternyata ya. Oke, jadi ini nge-clear juga. Sama aja dengan CLS yang biasa. Oke, lalu kita akan masuk ke komen IP config ya. IP config ini digunakan untuk menampilkan ya konfigurasi IP dasar seperti IPv4 address, subnet mask, dan default gateway, dan ya, dan seterusnya. Sekarang kita klik. Nah, itu dia. Jadi di sini akan ditampilkan ya IPv4 addressnya berapa. Biasanya ini yang kode ke internet ya. Ini IP internet kita, IP internet dari laptop ini. Lalu ditampilkan juga subnet masknya dan default gateway-nya. Lalu ada komen namanya itu config all. Nah, sorry. Nah, ini akan menampilkan semuanya sampai dengan nama host dan MAC address kita. Seperti itu. Hostname, DNS servernya juga akan ditampilkan di sini, dan di sini akan lebih banyak juga. Ya, di sini juga ada tuh hostname-nya itu MSI. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Akan lebih banyak daripada kita menggunakan command ipconfig biasa ya. Ya, di sini ada sama ya. Misalkan kita bingung ipconfig itu bisa ngapain aja, kita bisa pakai slash dengan tanda tanya ya. Ini akan menampilkan semua option, ya, semua option atau pilihan yang bisa kita gunakan, dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Kalau all itu kita kan tadi udah nyoba ya, display full configuration information, jadi akan ngasih tahu full konfigurasi dari jaringan kita gitu ya. Terus di sini ada release. Kebetulan di sini kita juga akan menggunakan release ya. Oke, release itu kayak gini. Release itu digunakan untuk menghapus ya, atau melepaskan alamat IP saat ini yang kita gunakan.
kan kayak ngereset jaringan lah istilahnya ya. Misalkan kalau misalkan jaringan kita ada masalah, biasanya ipconfig release ini sering digunakan untuk melepaskan IP yang kita gunakan saat ini. Nah, coba kita gunakan ya. Kita gunakan release. Nah, kalau kita gunakan release, IPv4 kita tuh kosong, tidak ada isinya di sini. Ya, karena tadi kan sebelumnya itu IPv4 kita ini ada ya di sini ya. Tuh. Ini yang kita gunakan sebelum kita rilis gitu. Nah, ketika kita rilis, kita tidak tersambung dengan internet dari IP DHCP servernya ya. Lalu gimana caranya kalau kita mau dapatkan lagi? Kita pakai command /renew. Ya, ipconfig/renew. Dan kita akan mendapatkan IPv4 kita lagi. Karena saya di sini menggunakan LAN ya, jadi sama yang kita dapatkan dengan yang sebelumnya gitu. Ya, sama ya. Seperti itu. Kalau menggunakan WiFi mungkin akan menampilkan hal yang berbeda ya. Koreksi jika memang penjelasan saya kurang tepat atau bagaimana. Lalu di sini ada komen juga namanya ipconfig/register ya, DNS. Oh, di sini soalnya kita harus menggunakan display DNS dulu. Oke. Display DNS. Nah, di sini akan menampilkan DNS ya. DNS yang pernah atau IP address kita yang pernah kita akses gitu. Nah, ini daftar chats-nya ya. Jadi kayak berisi nama-nama domain atau dan IP address yang pernah kita akses ya. Seperti itu. Jadi kayak di domainnya nih. Terus ini recordnya dan berapa lama kita aksesnya, berapa kali kita aksesnya gitu. Ini chats-nya aja sih DNS. Untuk selanjutnya kita ada ipconfig //DNS. Ini untuk menghilangkan ya, kita menghapus chats DNS yang tersimpan. Ini bisa digunakan kalau ada masalah DNS atau ingin memastikan ya, domain yang diarahkan ulang gitu. Misalkan setelah perubahan DNS hosting gitu ya, jadi kita harus flash DNS terlebih dahulu. Nah, ketika kita enter, nah misalkan kita display lagi tuh akan lebih dikit hasilnya. Nah, segini doang. Ini setelah kita flash ya. Nah, kalau sebelum di flash itu kan banyak nih. Nah, itu banyak sampai atas. Itu chat semua ya. Nah, kalau kita udah flash ya segini doang hasilnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita ada komen yang namanya ipconfig/register ya. Register DNS. Nah, ini biasanya digunakan kalau ketika ingin memperbarui pendaftaran nama komputer ke server DNS ya. Biasanya ini di corporate digunakan ya, di jaringan domain corporate ya. Ketika kita enter ya yang keluar cuma begini aja gitu. Udah di initiated. Registration of the DNS resource record for all adapters. This concept has been initiated. Lalu untuk selanjutnya ada comment ping ya. Ping itu sebenarnya ya kalau kita tulis ping doang ya kita akan ditampilkan pilihan option ya, apa aja yang bisa kita gunakan gitu. Kalau misalkan kita ingin menggunakan ping, ini kayak istilahnya itu kayak mengirim paket data lah ya, mengirimkan paket data ke server atau domain yang untuk kita uji konektivitasnya dan waktu responnya. Misalkan kita mau ngeping google.com, ini domainnya. Nah, sini kelihatan ya, kalau di sini tuh kita ngirimkan paket dari ini ke
punyanya Google ya. Ini balikan dari Google ya. Ya, ini balikan dari Google ya kayaknya ya. Karena ini punya Google-nya nih IP-nya. Terus ini waktunya itu berapa lama gitu. Yang ke send berapa, yang ke receive berapa, yang loss berapa. Karena loss 0 berarti ya nggak ada gangguan kalau kita akses ke Google gitu. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya itu kita ada komen yang namanya netstat ya. Netstat. Nah, ini untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi yang aktif gitu ya. Jadi di sini, nah di sini ya, di sini ada banyak koneksi yang aktif ya dan yang sedang connect gitu. Ini local address-nya, foreign address-nya ini, lalu ya banyak informasinya. Misalkan kita bingung netstat itu bisa ngapain aja. Ya sama aja kita bisa pakai slash tanya gitu. Nah di sini ada optionnya banyak ya. Ada main A itu display all connection and listening ports. Ada min B itu yang executable ya, jadi kita bisa di execute. Lalu yang C itu display list of process solved. Ya ini ada banyak ya. Kita bisa contohkan misalkan yang min A. Nah ini banyak ya semuanya ya. Langsung muncul semua. Nah itu ya contoh untuk penggunaan netstat. Oke, untuk selanjutnya kita ada komen yang namanya tracer ya. Jadi seperti ini, tracer. Nah, kalau kita tulis tracer doang itu nggak bisa ya, karena ini gunanya itu untuk melacak jalur ya, dari komputer ke domain atau IP tujuan. Jadi kita harus menambahkan domain atau IP tujuannya dulu. Misalkan kita menggunakan Google lagi ya, google.com. Oh, nggak bisa ya. Ntar. Oh, ini typo ternyata. Sorry. Nah, kalau misalkan kita tadi typo ya, itu pakai E di sini. Dan di sini terus pakai A. Oke. Tracer. Coba kita tes dengan menggunakan google.com ya. Typo lagi. Nah, di sini akan memunculkan ya hop by hop atau jalur ya. Lacak jalur dari komputer ke domain tujuan gitu. Sampai kita tunggu sampai dia selesai. Oh, ini ada request timeout ya. Ini di jalur kedua ini kayaknya. Ya, ini ada RTO, tapi ini tetap bisa jalan ya. Mungkin ini karena jaringan saya juga, karena saya menggunakan LAN ya. Ya, jadi di sini udah selesai ya trace complete-nya tuh. Di sini ada 20 jalur lah. Dan ada beberapa yang request timeout. Sebenarnya saya nggak ngerti kenapa ini bisa request timeout ya. Mungkin emang karena jaringan saya atau bagaimana. Lalu di sini ada beberapa yang sudah berhasil ya. Jadi ada jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan ini beberapa ada yang bisa ya langsung ada bisa connect ya ke address ini. Ini address sih. Nah, ke selanjutnya kita akan menggunakan komen petping ya. Petping. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tracer ya. Cuman dia lebih detail dan dia bisa menampilkan jalur dan plus analisis kehilangan paket di setiap hopnya. Jadi di setiap jalur misalkan ada request timeout nih, nah dia bisa menganalisis itu juga. Jadi kita akan coba misalkan ping lagi dengan Google ya, google.com. Ya, dan kita akan menunggu lagi maksimal itu 30 hops dan mungkin akan sampai 20 hops lagi. Oh, ya 25 detik. Jadi kita akan tunggu. Oke, jadi sini sudah selesai ya pet pingnya. Di sini cuma ada satu jalur kayaknya. Iya. Juga nggak paham kenapa bisa hanya cuma satu jalur atau memang dia akan menampilkan output satu jalur aja gitu. Seperti itu.
Misalkan kita bingung, kita bisa pakai slash katanya. Oh sorry, typo, add ping. Add ping. Nah, ini ada pilihannya ya. Ada banyak. Kalau misalkan kita menggunakan pet ping min n, itu akan uh, menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap routernya. Oh, nggak bisa, harus spesifik katanya. Ya, 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 ya. Oke. Seperti ini apakah bisa? Oh, bisa. Ya. Dan kita akan menunggu lagi. Oke, jadi sini sudah selesai ya, pet ping ke Google-nya ya. Hasilnya kurang lebih sama sih dengan yang tadi ya. Ya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita ada NS lookup. NS lookup itu sendiri itu digunakan untuk mendapatkan IP di sebuah domain atau sebaliknya. Melakukan query DNS manual ya. Ya, ini misalkan kita NS lookup Google nanti dan akan menampilkan IP Google gitu. Seperti ini misalkan NS lookup. Nah, ini akan menampilkan query DNS ya. Ya, bisa juga untuk memeriksa DNS record tertentu. Jadi di sini ada DNS dari Google-nya itu sendiri. Misalkan kita menggunakan yang lain, misalkan detik.com. Nah, ini ada name address yang digunakan detik.com ya, DNS-nya. Jadi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita ada Nets ya. Nets. Ini digunakan ketika untuk mengkonfigurasi jaringan tingkat lanjut sih. Misalkan kita menggunakan netsnya itu untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan atau mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya gitu. Oke, misalkan kita di sini menggunakan nets itu untuk menampilkan profil WiFi. Apakah bisa? Coba kita coba ya. Nets show profile. Nah, ini yang pernah connect ya. Ini serve profile yang pernah digunakan gitu ya. Selama kita menggunakan PC ini gitu. Terus misalkan kita menggunakan Nets untuk IP reset ya, untuk reset konfigurasi. Nah, nanti dia akan meminta untuk mereset komputer kita gitu. Nanti setelah kita restart, dia akan melakukan proses selanjutnya gitu. Nah, kalau udah kita gunakan reset ya, initiating IP reset, kita akan reset konfigurasi TCP atau IP kita. Seperti itu kurang lebih. Jadi nggak ada penjelasan yang kurang, mohon untuk dikoreksi ya Bapak Ibu tutor. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang bisa digunakan ya. Kayak misalkan di sini banyak option ini yang bisa digunakan dalam nets ya. Ya, di sini ada commit, ada delete itu kayak ya kita menghapus konfigurasi entry gitu. Terus ada DHCP client untuk change DHCP client kita, ada DNS client juga, dan banyak banget macamnya. Misalkan kita pakai show misalkan. Nah, ini kan menampilkan informasi ya yang bisa digunakan. Show alias. Nggak ada show helper. Nah, di sini ada banyak ya informasi yang perlu yang bisa digunakan gitu. Seperti itu. Lalu kalau kita ingin keluar dari nets ini, kita hanya ketik exit aja. Nah, kita sudah keluar dari nets itu.
dan balik ke directory kita. Seperti itu. Lalu di sini ada selanjutnya ada komen root ya. Root itu sendiri biasanya digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing ya. Routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Jadi ini digunakan untuk menyusun traffic komunikasi ya. Komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router dan gateway. Misalkan kita pakai root print. Nah, ini contoh table yang digunakan ya. Ini interface listnya. Ini ya interface yang connect ya. Ini IPv4 root table-nya. Ada subnet, netmask, network destination, segala informasi di sini bisa kita gunakan ya. Lalu misalkan kita root add. Nah, ini untuk menambahkan sebenarnya. Menambahkan perintah routing gitu. Misalkan tapi kita harus tahu subnet dan IP-nya gitu. Misalkan di sini root add IP-nya berapa? 192, 168, 12 gitu, 19, 1 gitu, atau terus netmasknya berapa? Kita harus isi semua masing-masing gitu ya. Seperti itu. Tapi ini saya tidak bisa ya, karena saya tidak tahu juga bagaimana untuk meng-add-nya dan untuk mendelete-nya bagaimana gitu. Ternyata di delete-nya dengan delete aja ya. Jadi coba kita coba root add lalu misalkan kita masukkan mask ini ya, 92 168 misalkan 10, terus masknya itu berapa? Masknya itu misalkan ini kita add ya. Apakah bisa? Misalkan kita root print lagi, harusnya aturan ada net yang kita masukin tadi ya. Kira-kira itu akan masuk kemana ya? Sebenarnya tidak terdaftar ya, gagal terdaftar di add-nya itu. IPv4, IPv6. Manipulate routing table root. Clear the routing tables of all gateway and is connection. Make sure. Kayaknya harus menggunakan beberapa root ya, kayaknya. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada perintah net ya. Kalau kita menggunakan net itu, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, dan mulai dan berhentinya. Seperti itu. Misalkan perintah netview itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Jadi, misalkan di sini ya kita akan mengetikkan netview. System error. Kenapa nih? The list of server of this support group is currently available. Kenapa kita tidak bisa memview ya? Menunggu perlu waktu yang agak lama mungkin. Wah, di sini tidak bisa ya. Kayaknya emang nggak bisa kalau menggunakan view di laptop saya ini. Mungkin saya nggak tahu kenapa penyebabnya. Mungkin bisa dijelaskan atau ditambahkan nanti oleh Bapak Ibu tutor ya. Lalu ada lagi yang namanya itu misalkan net time. Itu untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Could not locate time server. Kayaknya memang harus ini ya, menggunakan workgroup dulu kah? Sepertinya ya. Lalu ada nextnya itu ada net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer itu. Ini ada administrator, ada guestnya, ini ada nama saya di sini. Seperti itu. Oke, untuk videonya mungkin sampai sini aja ya. Untuk tugas 2 dari jaringan komputer, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas untuk di video ini, boleh banget untuk dikoreksi oleh Bapak Ibu tutor ya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.